Kalau kita naik gaji dari 5 juta ke 6 juta, ini menguntungkan. Kita akan bahagia. Tapi kalau sebelumnya kita berharap naiknya 7 juta, maka gaji kita naik 5 juta, 6 juta itu rasanya masih belum membahagiakan. Ini ada koin, tak undi dulu ya. Kalau yang keluarnya gambar burung, kamu tak kasih 1 juta. Tapi kalau keluar gambar angka, kamu tidak dapat apa-apa. Milih pilihan mana? Langsung tak kasih 500 ribu atau kemungkinan dapat 1 juta dengan saya undi gini. Sebagian besar orang mesti akan milih, sudahlah Pak 500 ribu sini, tidak usah diundi-undi. Kenapa? Takut rugi. Oke ya. Jadi pertimbangan kita yang pertama-tama itu sebenarnya takut rugi, bukan ingin untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi. Malam hari ini kita akan belajar dari beliau, Daniel Kahneman. Beliau ini psikolog sebenarnya. Luar biasanya psikolog tapi dapat Nobel ekonomi. Baik ya, yuk dimulai belajar. Malam hari ini materinya sangat kampus. Anggap saja kalian kuliah jurusan ekonomi. Ini teori yang sangat terkenal sebelum masuk ke bias kognitif ya. Ini teori yang sangat terkenal dari Kahneman, namanya prospek teori. Inilah teori yang dikembangkan berdua antara Kahneman dan Tversky. Jadi teori ini sebenarnya secara umum mengkritik pandangan ilmu ekonomi lama yang bilang bahwa manusia itu selalu rasional dan konsisten. Manusia itu selalu memikirkan keseimbangan antara untung dan rugi dan lain sebagainya. Nah, prospek teori itu punya konsep sebaliknya. Manusia itu dalam berpikir penuh bias, tidak konsisten, dipengaruhi oleh perasaan, tidak hanya untung rugi tapi juga harapannya, ketakutan-ketakutannya dan lain sebagainya. Pada intinya prospek teori itu isinya manusia itu banyak dipengaruhi oleh sistem satu. Berpikir yang cepat, intuitif, emosional. Jadi kita itu banyak dipengaruhi emosi. Misalnya kita benci orang. Ya karena kita benci orang itu ya kita tidak peduli dia ada baiknya kah, ada mulianya kah. Pokoknya harus ditemukan jeleknya. Dia pasti jelek. Nah, ini sistem satu. Orang yang kamu benci kok melakukan kebaikan, itu pencitraan saja. Segera kamu putuskan begitu. Kenapa? Sistem satu. Kamu main insting. Emosimu yang maju. Bukan rasionalitas, bukan data. Tapi kalau orang yang kamu kagumi, begitu melakukan kesalahan, ya cepat-cepat kamu bantah. Itu tidak salah sebenarnya, kita saja sih yang tidak ngerti. Nah, kita bisa begitu.
Kenapa begitu? Sistem satu. Jadi prospek teori itu membantah konsep lama bahwa manusia itu selalu rasional dan konsisten, punya asumsi bahwa manusia itu penuh bias dalam berpikir. Kenapa? Dipengaruhi oleh sistem satu. Nah, ada unsur-unsurnya prospek teori ini. Coba ya, ini nanti ada banyak contoh ekonomi karena beliau tadi behavioral economics. Apa unsur utamanya prospek teori? Yang pertama namanya reference dependent. Reference dependent itu tergantung acuannya. Orang itu menilai sesuatu itu tergantung acuannya. Apakah acuannya itu mungkin harapannya dia, ekspektasinya dia, atau kondisi awalnya dia. Contohnya misalnya begini. Kalau kita naik gaji dari 5 juta ke 6 juta, ini menguntungkan. Kita akan bahagia. Tapi kalau sebelumnya kita berharap naiknya 7 juta, maka gaji kita naik 5 juta, 6 juta itu rasanya masih belum membahagiakan. Ini yang disebut reference dependent. Ya kayak tadi loh, mahasiswa ingin dapat nilai A, tapi kok ya dapatnya cuma B, padahal sebelumnya dia E. E ke B itu sudah luar biasa, tapi karena dia pinginnya A, B itu mengecewakan bagi dia. Tapi kalau orang lain, temannya yang satunya, sama-sama dapat B dari E, cuma dia tidak berharap banyak. Ya sementing lulus, entuk C, ya ora apa-apa. Dapat B, itu dia gembira, dia bahagia. Yang membedakan apa? Acuannya. Harapannya dia yang berbeda. Ya. Jadi ekonomi itu tidak sekedar matematika, punya uang berapa, kemudian hutangnya berapa, harus dibayar berapa, dan lain sebagainya. Ini ada hubungannya juga dengan perilaku, ada hubungannya dengan harapan, acuan. Oke. Jadi itu yang pertama. Jadi manusia itu ketika dia memutuskan sesuatu biasanya tergantung titik acuannya. Kalian yang datang ke sini membayangkan, wah nanti dapat teori-teori filsafat yang besar. Begitu nyampe sini, ndak paham belas itu Pak Faiz ngomong apa. Pulang itu kamu rasanya gelo, ngapain tadi ikut ngaji. Tapi yang datang ke sini ala Pak, yang penting datang seneng-seneng bareng-bareng rame-rame dapat kopi ya syukur bisa ngopi. Nah, ini rasanya berbeda. Itu yang disebut reference dependent. Makanya kadang-kadang kalau ada yang tanya ke saya, Pak Faiz, apa sih rahasianya kenapa ngaji filsafat bisa awet lama itu? Saya kadang jawabnya ngawur, karena saya tidak target apa-apa. Yang penting jalan saja. Ada manfaatnya alhamdulillah, tidak ada juga tidak apa-apa. Yang penting ngaji ini, pokoknya ngaji itu baik gitu saja. Nah ini konteksnya apa? Reference dependent tadi. Karena kalau saya target ini, saya ingin dengan ngaji ini melahirkan generasi-generasi yang cerdas, kritis itu. Itu mungkin sudah tutup sejak dulu ngaji filsafat itu. Sudah ditunggu 10 tahun, kapan munculnya generasi-generasi? Nggak ono, wis ndak target apa-apa sudah. Kita nikmati saja. Nah ini reference dependent. Ada kalanya kalian harus punya strategi ini untuk hidupmu. Ya semakin tinggi harapan kadang-kadang timbal balik dengan besarnya kekecewaan. Tapi ya pinter-pintermu ya menata ritme hidupmu, bukan berarti tidak boleh berharap. Yang kedua, loss aversion. Loss aversion itu, gue nek bahasa Indonesianya enggan rugi. Manusia itu
Ketika ada dua peluang, yang satu terancam rugi, yang satu untung meskipun kecil, biasanya dia lebih khawatir dengan kerugian. Misalnya ya, ini tak kasih contoh. Ada dua pilihan, kalian mau ndak saat ini juga cash langsung tak kasih 500.000, atau ini ada koin, tak undi dulu ya. Kalau yang keluarnya gambar burung, kamu tak kasih 1 juta. Tapi kalau keluar gambar angka, kamu tidak dapat apa-apa. Pilih pilihan mana? Langsung tak kasih 500.000 atau kemungkinan dapat 1 juta dengan saya undi gini. Sebagian besar orang mesti akan milih, sudahlah Pak 500.000 sini, tidak usah diundi-undi. Kenapa? Takut rugi. Oke ya. Jadi pertimbangan kita yang pertama-tama itu sebenarnya takut rugi, bukan ingin untung. Itu yang membuat banyak orang kemudian lebih pasif, khawatir dirugikan. Maka kadang-kadang memprovokasi orang itu lebih enak, hati-hati loh, kamu nanti dirugikan ini, dirugikan itu. Dibandingkan diiming-imingi, ya kamu mungkin dapat ini, kamu mungkin dapat itu orang tidak terlalu tertarik. Tapi begitu terancam, oh itu sudah mulai. Kalau temanmu sudah bilang, hati-hati loh, ini nanti killer, nilaimu bisa jatuh sama Pak dosen ini, kamu waspada sudah. Kenapa? Khawatir rugi. Oke ya. Jadi loss aversion itu prinsip kedua. Manusia itu lebih milih, kalau kamu milih untung 100.000 atau memperhatikan agar tidak rugi 100.000, orang lebih fokus agar tidak rugi. Ya seperti pilihan ini tadi. Kadang-kadang kita terus jadi tidak mau maju. Kenapa? Khawatir rugi. Mas, coba diinvestasikan lagi itu. Enggak, nanti kalau rugi gimana? Itu terus jadinya kamu enggak gerak. Yang ketiga, diminishing sensitivity. Jadi sensitivitas yang makin lama makin turun seiring besarnya jumlah. Contohnya ya, kalau kalian HP-mu harganya 1 juta, terus beli casing 50.000, itu menurut kamu kan biasa, cocok. Tapi begitu casingnya saja 300.000, kamu mikir sudah. Tapi kalau HP-mu 20 juta, casingnya 1 juta, kamu anggap biasa. Oke ya. Jadi ini namanya diminishing sensitivity. Jadi ya kesannya berbeda. Kalau motormu harganya puluhan juta misalnya, kamu beli spionnya saja itu 1 juta apa 2 juta rasanya wajar. Tapi kalau motormu motor kuno pitung tahun 70-an, misalnya yang sering mogok misalnya, terus kamu disuruh beli perangkatnya apa yang 2-3 juta, itu mungkin kamu, alah motor kayak gini. Itu ya, itu yang disebut diminishing sensitivity. Levelmu sekarang misalnya, ya level-level mahasiswa hari ini lah, mungkin tiap bulan itu sangunya jutaan. Jadi kalau misalnya sekedar kehilangan 10-20 ribu masih enteng, tapi 100 ribu mungkin agak terasa. Tapi adikmu yang masih SD atau SMP itu mungkin levelnya masih ratusan. Jadi dia disangoni 10 ribu senangnya luar biasa. Kamu disangoni 10 ribu, ya rasanya beda sudah. Paling buat apa duit 10 ribu di Jogja? Buat kencing cuma 5 kali. Ya, jadi ini diminishing sensitivity. Jadi mahal atau tidak, tinggi atau tidak, itu tergantung situasi kita masing-masing. Terus, kemudian probability weighting. Orang itu biasanya mengukur kemungkinan itu suka-suka dia, sesuai kecenderungan dia.
Tidak pernah objektif. Misalnya, orang yang sudah kecanduan judi apa lotre, itu dia sadar kemungkinannya kecil, tapi karena sudah seneng, yo ikut terus. Ini probability weighting. Padahal kemungkinannya 0,00 sekian persen dia menang. Dia tahu sih begitu, tapi ikut terus. Kenapa? Karena sudah ada kecenderungan. Jadi kalian lebih suka model-model sesuai dengan kecenderungan hatimu. Yang tidak cocok dengan hatimu, ya kamu pas saja. Padahal mungkin yang itu lebih prospek, lebih masuk akal, tapi ya kamu cocoknya di. Nah, ini namanya probability weighting. Kita itu tidak pernah rasional ngitung detail ini keuntungan apa kerugian. Lebih banyak ya kecenderungan saja. Saya lebih suka ini. Mau apa gitu. Saya lebih tidak suka. Apalagi kalau hubungan dengan hobi, sudah tidak bisa ditawar sudah. Oke, baik. Dan produsen-produsen itu ngerti kecenderungan kita seperti itu. Kita dipancing, terus biar kita seneng. Dibuat penasaran, dibuat ingin mencoba, dan lain sebagainya. Baik, ini yang disebut prospek teori. Untuk menegaskan betapa manusia itu tidak rasional, tidak konsisten. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep utama kita malam hari ini, bias kognitif. Ambil nafas dulu. Jadi malam hari ini pelajaran logika sebenarnya. Meskipun nanti karena konteksnya ekonomi, ya contoh-contohnya sebagian besar ekonomi. Nah, ada dua istilah yang banyak dipakai oleh Kahneman. Yang pertama heuristik, yang kedua bias. Heuristik itu shortcut. Jadi kita mikir itu terus basa Jawane njujuk saja. Tidak mengikuti prosesnya yang benar. Untuk bisa berpikir cepat, efisien tanpa mikir. Jadi sistem satu tadi yang dia lakukan apa? Heuristik ini. Jadi mikir dengan cara mencari apa? Shortcutnya. Tidak ditanyakan dulu, ujuk-ujuk dituduh ini, ujuk-ujuk dianggap itu. Itu namanya heuristik. Kalau di bukunya Kahneman ini. Jadi heuristik itu mikir cepat, intuitif, sesuai pengalaman, perasaan. Ya kadang cocok, kadang tidak. Tapi seringkali menyesatkan. Prosesnya namanya heuristik, hasilnya namanya bias. Bias itu kesalahannya sudah. Kalau heuristik itu prosesnya, karena dia mikirnya dijujuk, mikirnya di shortcut, akhirnya terjadi bias. Jadi terjadi melenceng sudah, karena dia tidak mengikuti prosedur yang benar. Jangan dikira logika itu gampang. Kan banyak kita yang sering bilang, alah Pak, sejak kecil saya juga sudah mikir. Iya sih, tapi kan harus belajar norma-normanya, rumus-rumusnya. Gampang toh Pak, kan cuma gini mikir itu, yang silogistik itu kan. Semua manusia mati, saya manusia, maka saya mati. Kan contohnya mesti kuwi. Coba contohnya diubah. Semua bapak adalah laki-laki. Saya laki-laki, maka saya itu mesti rata-rata kan saya bapak. Loh, mesti saya bapak. Salahnya di mana? Ada yang salah dalam komposisi itu. Ya nanti kalian kembali dulu, kita pernah ada sesi logika itu ya. Oke, baik. Nah, bias-bias seperti ini banyak. Nah, di buku Thinking Fast and Slow tadi ada banyak uraian tentang bias kognitif. Sisa waktu kita akan banyak bahas itu. Latihan berpikir yang benar.
Ambil nafas sebentar, agak banyak nanti. Pokoknya malam hari ini mikir. Oke ya. Yang pertama, namanya anchoring bias. Bias jangkar. Maksudnya apa anchoring bias itu? Kecenderungan kita untuk tergantung pada informasi pertama yang kita terima untuk membuat perkiraan atau keputusan. Meskipun informasinya kadang tidak cocok. Misalnya gini, kalian sering ke mall itu ya. Biasanya terus SPG-nya bilang begini, ini sekarang harganya murah Pak, sekarang TV-nya 7 jutaan. Sebelumnya ada 10 jutaan loh. Terus kalian, oh iya ya murah sekali ya. Kenapa kalian anggap itu murah? Karena diawali dari sebelumnya harganya 10 juta. Oke ya, karena diawali harga 10 juta itu, maka harga 7 juta itu kamu anggap normal bahkan murah sekali. Ya kan? Sales-sales kan kadang kalian begitu. Di sales apa itu datang pada kalian, ini mumpung diskon loh Pak. Kalau hari biasa itu harganya sekian itu. Dan kalian terpaku pada harga hari biasa sekian itu. Ini yang disebut anchoring bias. Jadi kalian terpaku pada nilai awalnya. Ini yang disebut anchornya. Jangkarnya. Yang membuat kemudian kalian terpengaruh. Jadi tidak rasional. Padahal mungkin ya harganya memang segitu normalnya. Terus kamu cek sendiri, iya memang segitu. Malah lebih murah. Atau orang melamar kerja. Terus ditanya, dia jawabnya gini, pelamar kerja bilang, saya ini pekerjaan kedua Pak, kalau sebelumnya saya itu gaji saya 15 juta sih satu bulan. Loh, itu yang nerima kerjaan itu kan mikirnya, itu berarti dia ini pantasnya digaji sekitar itu sih. Nah, ini trik anchoring bias. Jadi kita sering ketipu di sini. Terus keputusan kita jadi tidak rasional. Atau orang jual rumah misalnya, ini kemarin ada yang nawar 2M loh, tapi yo karena sampean masih teman dekat, ya sudahlah 1-1M boleh lah ya. Padahal ya mungkin harganya tidak segitu. Ini yang disebut anchoring bias. Mengapa bisa begitu? Karena otak kita yang sistem 1 tadi itu biasanya tertipu, teralihkan oleh angka awal yang jadi rujukannya. Kenapa kok akal kita terpengaruh? Karena akal ini biasanya nyari pegangan untuk memutuskan. Untuk memutuskan ini mahal atau tidak, ini cocok atau tidak, ya terus dilempari info kayak tadi. Harganya 7 juta tapi kita diberi pancingan 10 juta, pikiran kita langsung memegang itu. Dianggapnya memang 10 juta, berarti 7 juta ini murah. Itu khas sistem 1. Ini namanya anchoring bias. Jadi kita tergantung pada informasi yang diberikan terlebih dahulu. Oh, kalau anak-anak alumni ngaji filsafat itu jaminan lah, pasti kalau mikir rasional. Itu awalnya gitu. Padahal mungkin tidak juga begitu sih. Tapi orang terus jadi memvalue kalian berbeda. Ya, baik. Ya, cara untuk menghindari anchoring bias, mari kita sadari ada pancingan angka atau informasi awal apapun itu bisa benar, bisa salah. Selalu uji lagi apakah benar memang angkanya segitu atau informasinya seperti itu. Kalau orang bilang, ini kemarin ditawar 2M tidak dianu, ya dicek dulu saja sih yang pas yang nawar siapa.
kemudian seperti lewat apa nawarnya, bisa saya konfirmasi ke orangnya enggak, dan lain sebagainya. Jadi ini namanya ngecek biar enggak ketipu. Atau cari data pembanding. Oh, kalau beli sih sekarang gampang ya, data pembanding kamu buka marketplace, Shopee, apa-apa itu kelihatan nanti harganya. Oh, mereknya sama, harganya beda. Biar tidak ketipu anchor. Karena kadang-kadang ya trik jualan kan begitu. Diskon 70% itu. Seolah-olah sudah turun banyak itu. Padahal ya segitu-segitu saja sih bisa dari diskon. Baju ditulis harganya, kadang-kadang kan bajunya cuma kayak gitu, harganya kok 700.000 atau 500.000, kamu kan heran. Tapi terus diskon 70%, jatuhnya jadi 150. Ya memang segitu harganya, 150. Strategi ini apa? Ini tadi strategi anchoring bias. Jadi memalingkan pikiran kita. Kita terus merasa murah loh ini, 70% loh diskonnya. Oh, harga aslinya sekian. Dan kita sering ketipu di sini. Baik, ini yang menunjukkan kadang-kadang akal kita itu kurang rasional. Ada quotes menarik dari Kahneman. People who are asked whether Gandhi was more than 544 years old give a much higher estimate of his age at death than those asked whether he was more than 35. Jadi kalau ada orang ditanya, misalnya, jadi ada dua kelompok orang yang ditanya, kira-kira Gandhi itu meninggal usianya sekitar berapa tahun ya? Yang pertama dipancing, ya sekitar 144 lah, kira-kira berapa pasnya. Itu orang yang jawabnya biasanya ya sekitar itu sudah. Yang kelompok kedua dipancing, ya sekitar 35-an lah mungkin ya. Jawabnya juga sekitar itu. Jadi ketika dipancing dengan angka di awal, jawabnya sekitar-sekitar itu sudah. Padahal ya Gandhi meninggalnya 78-an tahun. Tapi pertanyaan itu sering menjebak. Jadi angka yang dipancingkan itu biasanya sekitar itu. Oke. Ini yang disebut anchoring bias. Yang kedua, availability bias. Availability bias itu kecenderungan kita menilai sesuatu dengan dasar informasi yang kita ingat, yang kita miliki. Bukan data yang sebenarnya, itu availability bias. Adanya data itu, terus hanya itu saja yang kita pakai karena yang kita ingat ya itu. Itu namanya availability bias. Di situ dicontohkan misalnya kita takut naik pesawat terbang. Kenapa? Kemarin ada berita pesawat terbang jatuh misalnya. Karena berita ini viral bolak-balik kita ingat. Nah, inilah yang kemudian jadi pijakan kita akhirnya. Ini namanya availability bias. Ada enggak kalian yang begini ya? Saya sering dengar kayak gini. Simbah saya itu merokok, tapi sampai usia 90 tahun sehat saja. Itu berarti kan rokok itu sehat. Nah, jadi data yang diingat simbahnya saja. Padahal ada berapa ratus, berapa juta orang yang sakit paru-paru karena merokok. Nah, ini namanya availability bias. Kalian nyari contoh yang memang cocok dengan maumu, yang pas yang kamu ingat saja. Data yang tersedia itu sih, makanya itu yang kamu pakai. Yang kamu ingat itu yang kamu pakai. Ya, teman saya itu tidak pernah belajar, buktinya juga sukses. Ini yang kamu ingat, ya itu yang kamu pakai. Itu namanya availability bias. Jadi contoh-contohnya ya sesuai pengalaman yang kamu miliki. Ngapain kuliah tinggi-tinggi? Toh pengusaha ini tidak pernah sekolah, buktinya dia kaya. Kamu ngambil contoh yang itu, yang pas, kamu hafal.
Karena memang viral, aneh, terus orang mudah ingat. Dan ini terus jadi data. Oke ya. Jadi ini namanya availability bias. Teman saya itu jualan online saja kaya raya. Berarti saya harus begitu. Terus kamu gagal. Teman saya investasi ini sukses. Nah, teman saya jual rumahnya orang tuanya sekarang kaya. Ya, jualan situ rumahnya. Ini namanya availability bias. Jadi kalian punya data sesuai pengalamanmu saja, biasanya yang agak unik-unik makanya teringat. Dan itu yang kalian jadikan dasar. Otak kita lebih percaya hal-hal yang menyolok emosional, khusus itu dia hafal. Makanya terus tersimpan di kepala kita. Dia jadi data. Dan akhirnya mudah muncul. Oleh karena itu, untuk menghindari availability bias, kalau ada perasaan seperti itu, teman saya jualan online kok sukses, dicari datanya, apa iya, orang lain apa juga begitu, berapa persen yang jualan online sukses, berapa yang gagal, kemungkinan probabilitasnya bagaimana. Nah, ini lebih bertanggung jawab. Jangan hanya mengandalkan ingatan atau viral-viral. Kadang-kadang yang viral itu iya sih benar terjadi, cuma itu khusus. Secara umum tidak begitu. Bandingkan dengan riset-riset pasar yang bertanggung jawab. Ambil jeda, ambil waktu sebelum diputuskan. Jangan sampai tertipu oleh data-data kecil sampingan. Ini namanya availability bias. Nah, kata Kahneman, if something comes to mind easily, we assume it's more common or more likely. Jika sesuatu muncul di pikiran dengan mudah, kita berasumsi bahwa hal itu lebih umum dan lebih mungkin terjadi. Jadi yang muncul di pikiran kita itu, ya kita anggap ya itu yang lebih mungkin terjadi. Ini availability bias. Adanya data itu, yaitu yang dipakai kita anggap itu yang biasa. Lanjut. Ada lagi substitution bias. Substitution itu mengganti. Jadi biasanya kan tadi sistem satu itu pikiran inginnya cepat, gampang, langsung. Sementara kadang-kadang urusan ini kompleks. Akhirnya apa? Pikiran kita kadang-kadang melakukan substitusi pertanyaan-pertanyaan sulit dengan pertanyaan mudah. Contohnya saja ya, lebih gampang. Misalnya pemilihan presiden. Harusnya kan milih presiden itu pertanyaannya siapa yang punya kapasitas mimpin yang baik, punya pengalaman, punya visi ke depan yang jelas. Pertanyaannya kan harusnya ini, cuma jawab pertanyaan ini kan susah. Akhirnya kamu ganti yang gampang. Apakah saya suka dengan orang ini? Nah, kalau itu kan gampang jawabnya. Suka, selesai. Milihnya. Apakah dia kelihatan mantep kalau ngomong? Mantep, ya itu yang saya pilih. Ya, cuma itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan sulit karena butuh proses panjang, akhirnya ditackle oleh sistem satu. Alah, cari pertanyaan yang mudah saja, yang gampang jawabnya. Ini yang mungkin sering jadi masalah kita selama ini. Banyak di antara kita untuk urusan-urusan penting yang vital, kita pakai sistem satu. Ketika sulit jawabnya, pakai substitution bias. Ada ndak yang kemarin milih anggota DPR dipilih yang paling ganteng? Dipilih yang kenal saja. Dipilih itu kan substitution bias. Kamu ganti
Pak, saya tidak ada yang kenal, Pak. Tidak ngerti orangnya yang tak pilih itu siapa satu-satu. Sudahlah, tak pilih yang paling ganteng. Tak pilih yang kelihatan religius. Tak pilih yang... Jadinya begitu cara memilih. Sistem satu yang maju. Padahal harusnya tidak begitu. Nah ini, kalian tahu ya sekarang alasannya kenapa kok kita sering salah pilih pemimpin itu. Ya kamu sendiri masalahnya. Yang kamu pakai sistemnya salah. Sistem satu yang maju, bukan sistem dua. Akhirnya ya rasanya kapan ya, sampai hari ini kan masih banyak orang, kapan ya kita dapat pemimpin yang baik. Loh ya kamu milihnya yang bertanggung jawab dong. Dengan sistem dua, tidak hanya sistem satu. Itu salah satu contohnya, substitution bias. Nah, ya sama sih secara ekonomi juga begitu. Kita misalnya membeli rumah itu, mana rumah yang nyaman, mana mobil yang bisa cocok dengan kerja saya, yang nilainya terbaik dan lain sebagainya. Itu kan jawabnya susah. Paling gampang apa? Mana rumah yang keren, mana mobil yang kelihatan wow, kelihatan hebat, itu lebih gampang. Apakah bisnis ini prospeknya jelas, itu sulit. Lebih gampang apa? Apakah bisnis ini viral atau tidak, banyak yang ikut atau tidak, itu lebih gampang. Jadi ini substitution bias. Memang otak kita itu canggih sih, cuma kita kadang-kadang ogah ribet. Pak, hidup ini sudah banyak masalah, Pak. Kalau mikir lagi, sudahlah. Padahal kalian tidak tahu ini penting untuk hidupmu. Tapi kamu lebih milih otak satu, sistem satu saja yang kamu ajukan, bukan sistem dua. Jadi kalau sistem satu memang dia ingin yang lebih nyaman, jawabnya pakai intuisi saja, dengan emosi saja. Intuisi itu ya pokoknya insting saja sih Pak. Gambarnya banyak sih Pak, waktu pilihan itu tak kira-kira ini pokoknya yang nomor 7 dari kanan seperti ini. Kayak kamu ngarang gitu kadang-kadang. Oke, kita tidak sadar bahwa kita sudah ganti sistem. Yang harusnya sistem 2, yang maju sistem 1. Maka kalau kalian merasa kena penyakit ini, coba ya, yang pertama, coba kalian sadari, kamu itu ingin jawab apa? Yang kamu inginkan apa? Misalnya tadi pemimpin, kamu ingin pemimpin yang bagaimana? Mosok sih cuma lihat tampilannya, masa sih dasarnya hanya kamu suka atau tidak? Nah, ini kamu tanyakan lagi. Jadi pertanyaanmu, kriteriamu kamu tanyakan lagi. Kemudian coba pisahkan antara fakta dengan perasaan. Apakah penilaianmu berdasarkan data atau hanya kesanmu saja? Kemudian gunakan sistem 2 secara sadar. Ambil waktu untuk berpikir rasional, cek ulang asumsi-asumsinya. Pertanyakan kembali, apa ini jawaban yang benar? Ini substitution bias. Kata Kahneman, jika jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan yang sulit tidak ditemukan dengan cepat, sistem 1 akan menemukan pertanyaan terkait yang lebih mudah dan akan menjawabnya. Begitu kita males mikir, sebenarnya kita tetap berpikir, cuma yang maju sistem 1. Main kira-kira, insting saja. Dan ini kalau untuk hal penting dalam hidup kita, ya resiko. Ya, kadang-kadang kan kita dikritik orang, alah nyari jodoh nggak perlu rumit-rumit, dikira-kira wae itu. Yo, saatnya maju 2, kamu maju 1. Terus nanti baru di belakang menyesal, kenapa kemarin saya nggak mikir ya. Jadi kadang sering itu, ada banyak hal yang kita, kenapa kok kemarin saya nggak mikir. Akhirnya milih jurusan kuliah keliru, milih jodoh ya salah, milih apa, akhirnya gitu. Kenapa? Kita ndak optimal.
mendayagunakan akal budi kita. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, confirmation bias. Confirmation bias itu kecenderungan kita untuk mencari, menafsirkan, mengingat informasi yang mendukung keyakinan kita saja dan mengabaikan yang bertentangan. Ini namanya confirmation bias. Jadi ini seperti kita ya, kalau sudah mengidolakan seseorang atau satu kelompok atau satu partai, itu biasanya sudah right or wrong, benar salah harus saya bela. Akhirnya apa? Kita selalu mencari data yang mendukung keyakinan kita. Kok ada data yang berbeda, kita akan menyebutnya, itu hoax saja, itu tipuan saja. Ini namanya confirmation bias. Misalnya saya kasih contoh lagi. Kan banyak sekarang iklan-iklan obat misalnya. Obat herbal A menyembuhkan penyakit ini. Itu kan kita terus membaca testimoni orang yang berhasil saja. Sama yang jualan juga yang dimuat tentu saja testimoni yang sukses saja. Tapi begitu ada berita pembanding, ini ada studi ilmiah yang menyatakan bahwa ini belum terbukti, itu kita tidak percaya. Wong buktinya banyak kok Pak orang yang sembuh. Ini namanya confirmation bias. Jadi kita hanya mengambil data yang mengkonfirmasi keyakinan kita. Kalau ada data yang membantah keyakinan kita tidak percaya. Ini kalau istilahnya Sartre, kita itu lebih sering ingin mendengarkan gema suara kita sendiri. Jadi pokoknya saya mantepnya ini Pak, yakinnya itu Pak. Itu memang lebih gampang karena sistem satu, pikiran kita itu lebih senang dengan keyakinan-keyakinan, bukan kritisisme. Sama kayak kalian, di situ saya contohkan ramalan bintang. Ada yang rajin baca ramalan-ramalan, zodiak gitu. Itu kan kalian senang sekali kalau pas ramalannya cocok. Loh kan bener kan, memang di ramalan itu minggu ini saya ekonominya agak drop. Ternyata bener saya. Itu kamu mesti yang kamu ingat-ingat cocoknya. Yang tidak cocok kamu tidak peduli. Begitu ada yang tidak cocok kan kamu cuek. Ini confirmation bias. Itulah kenapa peramal-peramal itu laku. Kenapa? Yang kamu ingat-ingat yang cocok saja. Yang tidak cocok kamu abaikan. Misalnya saya ngeramal ini. Tahun ini akan ada sekian bencana, ada artis yang ditangkap polisi, ada itu. Itu dari sekian banyak ramalan, 1-2 mesti ada yang nyantol. Begitu ada yang cocok, tambah wow, hebat ternyata peramal ini. Kenapa? Pikiran kita cenderung mengafirmasi yang cocok saja, yang tidak cocok kita abaikan. Ini yang disebut confirmation bias. Padahal yang ngeramalnya 30 sih, yang cocok 2. Itu pun kita sebut hebat, ini bisa cocok, bisa pas loh. Baik. Nah, kalau bisnis juga begitu. Kadang-kadang kita punya yakin bahwa bisnis kita ini luar biasa. Kalau ada teman kita ngeritik, kamu tidak paham saja saya. Orang ngeritik kamu misalnya, Mas gak cocok ini, tidak sesuai. Alah, kamu tidak ngerti saya. Yang paling ngerti saya sendiri, bukan kamu. Ini jenis confirmation bias. Kamu hanya menerima yang mendukung. Yang tidak mendukung kamu abaikan. Kenapa bisa begitu? Otak kita lebih senang dengan penegasan keyakinan. Yakin sajalah, mantap sajalah. Itu kan enak kita. Otak kita itu santai kalau sudah orang bilang, pasti bisa. Yakinlah, itu enak. Dia tidak mikir, tidak mengkritisi. Makanya kita lebih mudah menerima. Daripada orang nyuruh, coba dipertimbangkan lagi, coba dipikir lagi. Itu kita, walah Pak, lama ini mesti. Kita lebih senang ditegaskan. Mantaplah, yakinlah. Karena itu tabiatnya otak. Kalau ada yang berbeda, dia merasa terancam.
Akhirnya otomatis memfilter. Nah, menghindari confirmation bias apa? Yang pertama, coba beranikan diri untuk cari informasi yang berbeda. Bila perlu yang bertentangan. Nah, ini latihan ya, biar tidak terjebak confirmation bias. Yang kedua, boleh gunakan namanya devil advocate. Coba perankan dirimu misalnya jadi yang membantah gagasanmu sendiri. Kelemahannya di mana, kurangnya di mana. Atau diskusi dengan orang yang memang alirannya beda, pandangannya beda. Terus fokus pada datanya, bukan keyakinanmu yang awal. Nah, ini cara-cara ya untuk menghindari confirmation bias. Biar kita tidak terjebak di situ. Kata Kahneman, berlawanan dengan para filosof sains yang menyarankan menguji hipotesis dan mencoba membantahnya, orang-orang, kadang-kadang juga ilmuwan, mencari data yang mungkin sesuai dengan keyakinan yang mereka pegangi saat ini. Ya, sebagian besar orang nyari yang cocok saja sih dengan data mereka, dengan keyakinan mereka. Padahal kalau kita di dunia ilmiah, apalagi di filsafat, itu ya kita diminta untuk menguji lagi benar salahnya pandangan kita.